Saudara-saudara sekalian, Shalom. Karena ini adalah ibadah sosialisasi dan tidak panjang, maka saya harus set waktu dulu supaya khotbah saya tidak panjang juga. Karena kalau khotbah panjang bisa bahaya ya. Jadi saya akan buat supaya saya tahu. Biasanya pengkhotbah bicaranya panjang sekali. Hari ini gereja di seluruh dunia merayakan tentang hari Pentakosta. Tetapi kita akan memikirkannya di dalam tema atau di bawah tema Roh Kudus dan karyanya. Saya harap kita bisa membaca slide yang ada di depan. Nanti juga yang akan mengarahkan slide saya, lihat kode tangan saya. Kalau begini lanjut kode tangan, kalau belum begini jangan lanjut, Bo. Mari kita membuka satu bagian kitab suci. Kita akan melihat Injil Yohanes. Kita membuka Injil Yohanes pasal 16. Saya membaca dari Alkitab terjemahan baru 2 ya. Pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebenarnya ada 3 bagian, tetapi saya akan membaca pasal 16 saja sebagai dasar bagi kita di dalam pemberitaan firman pada siang ini. Saya akan membacakannya. Kalau saudara menemukannya cukup berbeda, itu ada perbedaan terjemahannya. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, gereja sebagai tubuh Kristus pada hari ini saya katakan tadi sedang memperingati akan hari raya Pentakosta. Sebelum kita mengenal sebagai hari di mana Roh Kudus turun, Roh Kudus datang dan memenuhi orang-orang percaya pada masa para rasul, sebenarnya hari Pentakosta itu adalah hari yang disebut atau di dalam umat perjanjian lama, umat Allah dalam perjanjian lama sebagai hari yang ke-50. Setelah Paskah, saudara, kita tahu orang Israel mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan sebuah perayaan yang sangat meriah di tengah-tengah Israel, bangsa itu. Tetapi sebelum mereka merayakannya, mereka akan menghitung sampai dengan genap hari ke-50. Itu sebabnya dalam bahasa Yunani Pentakosta. Penta berarti 50 dan Pentakosta itu sama juga dengan 5 penta itu ya. Tapi kalau Pentakosta artinya 50. Atau disebut dengan hari raya 7 minggu sesudah Paskah. Nah, bisa kita membaca dalam Keluaran, di dalam kitab Ulangan. Semua orang datang bersyukur pada Tuhan. Semua orang datang dengan penuh hati yang gembira karena mereka akan merayakan panen raya yang diberkati Tuhan. Seperti beberapa waktu lalu ya, di Kalimantan Barat ada naik dango. Adalah sebuah perayaan. Bagus juga kalau naik dangonya digeser ke hari Pentakosta. Mantap. Karena itu banyak orang yang datang ke Yerusalem. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2, kita akan melihat
bagaimana di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu ada 14 suku bangsa datang ke sana. Tetapi saudara, kita bisa lihat bahwa Pentakosta adalah tonggak peristiwa bersejarah. Pentakosta adalah titik kumpul perjumpaan dengan Allah. Kalau di dalam mitigasi bencana ada titik kumpul untuk menyelamatkan gitu ya. Tetapi pada waktu Pentakosta, semua orang berkumpul di Yerusalem dan mereka berkumpul untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi Pentakosta juga adalah testimoni, sebuah kesaksian. Pentakosta bukan hanya hari di mana Roh Kudus saja yang dimuliakan. Tidak. Pentakosta berarti Allah Tritunggal itu Bapa, Anak, Allah, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, ketiganya yang esa itu dimuliakan. Saudara, Pentakosta bukan hari di mana kita hanya menantikan, menunggu kedatangan Roh Kudus lalu kita menerima kuasa. Ketika kita menerima kuasa, kemudian kita dengan kuasa itu kita bertindak semena-mena, kita bertindak semau kita. Kita tidak mempedulikan orang lain karena kita menganggap kita memiliki kuasa dari Allah, maka kuasa itu disalahgunakan. Kita menanti supaya Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Dalam bahasa Yunani, kuasa artinya dinamis, sebuah kekuatan yang memiliki daya ledak. Tidak. Tetapi waktu kita menanti Roh Kudus datang dan memenuhi setiap orang yang percaya, sebenarnya ada satu hal penting, sebagaimana tadi saya sebutkan di awal, yaitu pada hari Pentakosta ada satu tugas penting, yaitu bersaksi, memberitakan Injil Yesus Kristus. Di dalam pasal 15 ayat 26 dikatakan, jika penghibur atau penolong yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Karena itu juga orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus bersaksi tentang Kristus. Kita akan melihat bagaimana karya Roh Kudus. Yang pertama, kita melihat bahwa Roh Kudus itu adalah Allah yang datang dan menginsafkan manusia. Ada 3 hal yang akan kita pikirkan secara cepat. Menginsafkan manusia ada di dalam bacaan kita pada siang ini, di mana kita membaca di sana dalam ayat yang ke-8, ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Saudara, Roh Kudus datang dan ada memenuhi, menguasai hidup kita, sama seperti Kristus yang menyelesaikan karya penebusan dan penyelamatan orang berdosa di atas kayu salib. Roh Kudus datang seperti Kristus menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan misi Allah, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Roh Kudus juga datang melakukan misi, menginsafkan, menyadarkan orang berdosa akan dosanya, akan kesalahannya, akan pelanggarannya. Ketika saudara memberitakan Injil, yang membuat orang insaf akan dosa adalah Roh Allah. Tapi kita tahu bahwa seringkali orang berdosa itu tidak mau mengaku dirinya berdosa. Ada pemeo atau sindiran yang kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Mana ada maling, mana ada pencuri yang mengaku dia pencuri. Seringkali kita berada pada posisi itu di mana kita sulit menganggap bahwa kita ini adalah orang berdosa, melihat bahwa diri kita adalah orang berdosa. Kita selalu menganggap diri kita paling benar. Suami, istri, mertua, menantu, anak, saudara, atau orang yang berada di sekitar, di tengah-tengah pekerjaan kita, bahkan tetangga kita, selalu kita lihat dengan curiga dan kita selalu menganggap mereka selalu salah, saya yang paling benar.
Sulit bukan ketika kita melihat diri kita sebagai orang berdosa mengaku? Tapi Roh Kudus datang menginsafkan saudara dan saya. Lagi. Dia menginsafkan saudara dan saya. Ia akan menyadarkan kita dari kesalahan-kesalahan kita. Hanya Tuhan yang tahu kesalahan saya dan kesalahan saudara. Kalau kita menyembunyikan kesalahan-kesalahan itu, Tuhan tahu. Tetapi jangan mengeraskan hati kita. Karena Roh Kudus datang, kita merayakannya bukan hanya sebuah pesta, tetapi ini adalah sebuah kesadaran di mana Ia, Allah itu sendiri datang mau mengingatkan kita. Dan karena itu jangan mengeraskan hati kita. Mengapakah kita harus mati binasa di dalam pelanggaran? Dia menyingkapkan kebenaran kepada kita. Kita yang sudah mendengarkan firman setiap hari Minggu atau setiap saat teduh, setiap doa pagi kita membaca firman dan seterusnya. Ia akan menyingkapkan kebenaran itu. Ia akan mengingatkan kepada kita kebenaran itu. Satu hal, bahwa kita tidak lagi diikat oleh dosa, tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Roh Kudus datang menyadarkan kita dan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berharga yang menerima kebenaran. Apakah hanya sebatas bagaimana kita mengenal Allah yang datang menginsafkan saja? Tidak. Tetapi Roh Kudus juga yang adalah Allah itu datang dan membaharui kita. Dia adalah Allah yang kemudian mengisi hidup kita setiap hari. Dia adalah Allah yang memandu hidup kita. Roh Kudus memandu hidup orang percaya. Next. Kata Rasul Yakobus, kata Rasul Petrus. Ini masih lama ya, saya masih lihat ada jam, masih 10 menit, baru 10 menit. Jadi masih lama waktunya ya. Kata Rasul Yakobus, kata Rasul Petrus, bahwa orang Kristen adalah orang yang merantau di dunia ini. Orang Kristen adalah orang pendatang di dunia ini. Bahkan Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kewargaan kita ialah di dalam kerajaan surga. Itu benar adanya. Kita adalah orang-orang pendatang. Ya, walaupun saya memang merantau kemana-mana, dari Sulawesi Utara ke Jakarta, sekarang merantau lagi di Ngabang. Nggak tahu lagi besok mungkin merantau di Papua, nggak tahu ya. Tetapi mari kita melihat hal-hal yang paling praktis di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukankah kalau kita melihat kehidupan kita setiap hari, sering kali kita dihadapkan dengan jalan yang bercabang, dengan jalan di mana kita sulit memilih apakah saya ke kanan, apakah saya ke kiri, apakah saya lurus terus, apakah saya ke belakang, atau saya menyamping, saya ambil jalannya. Tanda panahnya terlalu membingungkan. Mana yang saya pilih dalam kehidupan kita setiap hari? Sering kali kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Tapi perhatikan saudara, Allah adalah Allah bukan yang jauh di sana, tetapi Allah adalah Allah yang dekat dengan kita, menjadi pandu kita, menjadi penuntun hidup kita, yang memberitahu saudara dan saya jalannya adalah ini, jalannya adalah itu, jalan yang baik adalah ini, jalan yang tepat adalah ini, jalan yang tidak akan menimbulkan masalah adalah ini, jalan yang tidak akan membuat saudara bingung adalah ini. Allah hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya dan kawan-kawan pernah tersesat di jalan di mana
kami pada waktu pulang dari desa Janjang. Ini memang Pak Yere ajak kami dan tinggalkan kami. Di desa Janjang kami turun, Pak Yere bilang nanti ikut jalan tadi. Dan hujan, saudara, kami bingung. Semua HP kami matikan, taruh di bagasi motor. Saya bilang, siapa yang mau telepon? Tidak ada sinyal. Bingung kami cari jalan. Ada yang saya utus dulu, coba kau jalan ke sana. Mungkin ke jalan tadi. Kami udah di jalan simpang 3, bingung kami mau di mana. Lurus mau ke kanan, jangan-jangan kita sampai di Janjang. Bensin, ingat saya bilang bensin tinggal sedikit. Kalau kita putar-putar di sini, habis kita. Dorong sampai simpang bawah. Kami lewat DLP waktu itu. Itulah gambaran bagaimana seringkali kita itu bingung. Tetapi saya bilang, saya yakin pergi dan cari tahu, kita akan cari jalan yang ada rambu-rambu jalannya. Kalau ada rambu jalannya, kita ikuti itu. Banyak Pak jalan yang begitu, percaya saya bilang itu pasti. Dan saudara benar, saya bilang apa kata gitu ya. Pada akhirnya kami tidak tersesat. Karena begitu juga dengan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Allah Roh Kudus, memimpin, menuntun, menjadi pandu kita, Ia akan menuntun kita kepada segala kebenaran, bukan 1/4 kebenaran, bukan 3/4 kebenaran, tetapi kebenaran yang utuh. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, mengapa kita tidak berseru kepada Dia dan melibatkan Dia dalam kehidupan kita setiap hari? Ia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Ia pandu kita, Ia penuntun kita, Ia yang berjalan di depan kita, membuka jalan bagi kita dalam kesulitan ekonomi kita, mendidik anak kita, memikirkan biaya anak-anak kita studi di sini. Ingat baik-baik, Tuhan tidak lepas kendali hidupmu. Tuhan akan memberkatimu. Tapi kalau engkau lepas kendali, engkau membiarkan Allah dan engkau menjalani hidupmu sendiri tanpa tuntunan Tuhan, maka engkau berada pada keputusan yang salah. Yang ketiga, yang terakhir, Roh Kudus membela orang percaya. Ini janji yang terakhir. Janji yang ketiga, yang paling terakhir. Pertama adalah bagaimana Roh Kudus menginsafkan kita. Kedua, menjadi penuntun pandu bagi kita. Yang ketiga, menjadi pembela bagi kita. Tadi saya dengan beberapa rekan berkata di depan berbincang, terjemahan yang menurut saya paling asik adalah ketika menerjemahkan Roh Kudus adalah pembela. Nah, dalam bahasa Yunani hanya ada 2 kemungkinan terjemahan. Pertama pembela, kedua penghibur. Tapi di dalam terjemahan berikut ini kita lihat adalah terjemahan penolong. Saudara, kita sering mengatakan atau meyakini bahwa Allah Roh Kudus adalah penghibur. Allah seperti orang yang datang kepada kita pada waktu kita sedih dan kemudian Dia menghibur kita. Hanya datang sewaktu-waktu kemudian Dia memberikan penghiburan kepada kita. Tetapi perhatikan baik-baik. Ia yang datang, Roh Kudus yang datang adalah pembela. Ia sebagai pembela kita. Pembela kita, Ia selalu berada dengan kita. Tetapi ingat baik-baik, pembela itu juga akan bertindak adil. Pembela ketika kita memang hidup benar, bukan hidup dari kesalahan yang kita buat. Bukan pembelaan yang sembrono, di mana kita berbuat salah kemudian kita minta kita dibela. Tidak, saudara. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita dibenci oleh orang lain, kalau pada waktu kita mengatakan bahwa ia sudah meninggalkan Tuhan, kalau kita menegur saudara kita yang hidup di dalam dosa,
benci, kita dibela oleh Tuhan. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menjalankan pekerjaan kita dengan baik, dengan penuh etika, dengan penuh kesadaran moral, maka Tuhan akan membela kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat orang lain menyukai dosa, kita tidak menyukai dosa. Tuhan Allah Roh Kudus membela kita. Membela artinya Dia tidak membiarkan kita sendiri. Membela artinya Ia berada di depan saudara. Care, peduli kepada saudara dan saya. Itulah maknanya bagaimana kita merayakan Pentakosta hari ini. Roh Kudus, Allah yang datang, adalah Allah yang menginsafkan. Sekalipun kita sudah bertobat, kita terima Yesus ketika kita melakukan dosa, Ia akan menginsafkan kembali ke jalan Tuhan. Ia akan menjadi pandu kita. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Allah. Berilah jalan dan berilah kesempatan kepada Allah. Biarlah engkau membuka jalan dari setiap masalah. Apakah masalahmu? Apakah pergumulanmu? Tuhan tahu. Libatkan Dia supaya Ia menjadi pandu, menjadi kompas, menjadi pengarah untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, Ia menjadi pembela. Saya dan saudara tidak sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Kita bersama dengan Allah. Ia adalah Allah Immanuel beserta dengan kita. Tuhan Allah tahu bahwa kita tidak dapat hidup sendiri, bahwa kita memerlukan Dia, bahwa tangan kita harus terangkat kepada Dia, dan tangan Allah merangkul kita, menuntun kita. Kita berjalan bersama dengan Dia, berjalan dalam kepercayaan bahwa Allah bersama kita, dan berjalan dalam kepercayaan bahwa kita sudah melihat karya Allah, perbuatan Allah yang nyata di dalam hidup kita, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi, di dalam apapun. Tuhan kiranya dimuliakan. Amin.